Bismillah, udah bisa dimulai. Udah bisa dimulai. Sudah Ustaz. Sudah bisa dimulai Ustaz. Dimulai aja tuh gimana? Ya, tafadhol. Suaranya jelas ini. Cek, cek, suaranya jelas? Jelas Ustaz. Jelas. Ya? Jelas. Jelas Ustaz. Jelas. Bisa kita mulai? Tafadhol Ustaz. Bisa. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala muallimil basyariyah wa hadil insaniyah nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Ikhwani wa akhwati, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Puji syukur kehadiran Allah tabaraka wa taala, yang mana Allah tabaraka wa taala sampai detik ini masih terus memberikan kepada kita banyak sekali nikmat-nikmatnya. Yang mana salah satu nikmat terbesar yang masih Allah berikan kepada kita sampai detik ini ialah nikmat iman dan nikmat Islam. Dan ada salah satu nikmat yang tidak boleh kita lupakan, yaitu nikmat kesempatan. Karenanya kita dapat diberikan kesempatan untuk berhadir dan insya Allah akan mendengarkan materi pada acara webinar kita kali ini insya Allah ta'ala. Salawat dan salam tak henti-hentinya, tak lupa juga kita panjatkan kepada Nabi kita yang agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana karena dengannya, dengan jerih payahnya, dengan pengorbanannya, kita sampai detik ini bisa merasakan agama yang mulia, agama Islam. Qala ta'ala, inna dina indallahil Islam. Teman-teman, ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, sebelum kita mulai acara webinar kali ini, gimana nih kabarnya semuanya? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Yang ikhwan sehat? Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Akhwat, yang akhwat? Alhamdulillah. Akhwat, gimana kabarnya? Alhamdulillah ya. Teman-teman ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa taala. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya
Abdul Rafi, ya biasa dipanggil Rafi juga bisa, berasal dari Binjai. Saya seorang mahasiswa aktif dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah Medan. Dan saya juga aktif di BEM Stay As-Sunnah gitu. Yang insya Allah dalam beberapa menit ke depan saya akan memimpin menjadi moderator dan akan memandu jalannya acara webinar kita kali ini yang bertajuk How to Become an International Student. Oke. Baik teman-teman, ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah. Semuanya udah siap nih mau mengikuti webinar kali ini? Insya Allah siap lah ya. Oke. Siap, siap. Adapun teman-teman, beberapa hal yang harus kita ketahui juga sebelum acara webinar ini kita mulai. Kegiatan kita kali ini diselenggarakan oleh Official Daily Fawaid. Dan juga webinar kali ini didukung dan disupport oleh beberapa media lainnya seperti BEM Stay As-Sunnah, juga ada BEM STIT Madani Yogyakarta, Soleh Academy Enterprise, Surabaya Pengaji, Markaz Al-Ulum Syariah, Ruang Ilmu Ummah. Begitu juga terdapat beberapa media partner lainnya seperti BEM STDI Imam Syafi'i Jember, Student Committee International Open University Indonesia, juga ada Persatuan Pelajar Indonesia Uni Emirat Arab Putri, lalu Literasi Akhwat, Rekan Penulis, KMPI Jember, Halaqatul Quran, Darun Nisa, Wanita Teduh, Nambah Uslub, Sahlan Learning, Darus Saadah, Risalah Muslimah, dan juga Yogyakarta Mengaji dan Sleman Mengaji. Gitu. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke inti kegiatan kita nih, sedikit saya ingin mengingatkan tentang susunan acara kita dan tata tertib kegiatan kita kali ini. Adapun susunan acara kita kali ini, yaitu yang pertama pembukaan dari moderator sendiri, lalu nanti selanjutnya penyampaian materi dari Al-Ustadz, selanjutnya ada kita sesi tanya jawab atau Q&A, dan terakhir penutup. Dan juga tentang tata tertib kegiatan kali ini, seperti yang sama-sama telah kita ketahui bersama. Yang pertama, meluruskan niat dalam menghadiri kegiatan karena Allah Ta'ala. Lalu senantiasa menjaga adab. Peserta diharapkan menyiapkan alat tulis seperti pena, buku, untuk mencatat faidah-faidah atau ilmu-ilmu yang bermanfaat, nasihat yang disampaikan oleh pemateri. Selanjutnya, peserta diwajibkan menonaktifkan mikrofon dan kamera ketika ketika pemateri memaparkan materinya begitu, kecuali ketika nanti dalam sesi tanya jawab. Maka nanti apabila ada yang diberikan kesempatan untuk berbicara, maka dipersilakan untuk dihidupkan mikrofonnya begitu. Dan yang terakhir mungkin dilarang membagikan akses link room meeting keluar grup maupun publik. Baik, itulah beberapa tata tertib yang ingin saya sampaikan dan ingatkan kepada teman-teman sekalian. Baik teman-teman, ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sepertinya teman-teman udah gak sabar nih ya mau mendengarkan pemateri langsung berbicara. Baik, saya akan sebelum berpindah ke pemateri kita malam ini, saya akan sedikit memperkenalkan biografi beliau nih. Pada acara webinar kali ini, pemateri kita ialah Al-Ustadz Muhammad Oki Muslihin. Al-Ustadz Muhammad Oki Muslihin, SPDLC. Beliau merupakan salah satu alumni Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Qalam Tangerang. Dan beliau juga merupakan salah satu alumni dari Sofwa University Mesir. Sekaligus beliau juga pernah menjadi ketua BEM Sofwa University Mesir. Masya Allah ya, pemateri kita malam ini.
Kita sapa dulu pemateri kita malam ini. Assalamualaikum Ustaz. Kaifa halukum Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, Masya Allah. Baik, apakah sudah bisa kita langsung masuk ke materi Ustaz? Boleh, boleh. Baik, baik. Baik teman-teman, ikhwan dan akhwat, sekali lagi saya ingatkan kembali agar senantiasa fokus dan tertib selama pembicara memaparkan materinya dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu berjalannya kegiatan kita pada malam hari ini. Baik, langsung saja kepada Al-Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhol ya Ustadz. Syukron, Ustaz. Nah. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Taufik Husin. Insya Allah malam ini diberikan kesempatan dari para asatidzah yang mengadakan program webinar ini, alhamdulillah, untuk memperkenalkan Jamia Shafwa, ya. Memperkenalkan Jamia Shafwa, Shafwa University yang ada di Mesir. Nah, ini di sini saya sudah share sedikit untuk materi yang mungkin kita sedikit memperkenalkan saja. Ya, dan insya Allah kita akan menceritakan bagaimana sih story dari Jamia Shafwa ini sendiri, kemudian bagaimana nanti pembelajarannya, kemudian program apa saja yang ada di Jamia Shafwa ini dan lain-lain. Suara saya jelas ya? Suaranya jelas. Suaranya agak kurang jelas. Oh, suaranya kurang jelas ya? Sekarang Ya. Jelas ya? Tes, sekarang jelas? Tes, suaranya jelas? Oke, udah lebih jelas. Ya, ntar ya. Ya, di sini di layar insya Allah kita akan memperkenalkan apa itu Shafwa University. Jadi di sini disebutkan bahwasanya Shafwa University adalah kampus Islam yang berpusat di Mesir dan hanya menyediakan pembelajaran secara daring atau online saja ya. Dan ini alhamdulillah full 100% beasiswa atau gratis. Nah, historinya sebelum saya bahas karena di sini nanti langsung membahas tentang fakultas. Bahwasannya Jamia Shafwa itu didirikan tahun 2020 ya, tahun 2020 kemarin. Nah, tapi sebelum Jamia Shafwa ini itu didirikannya adalah KUSA dulu. Jadi Kuliah Ulum Syariah wal Arabiyah ketika itu di tahun 2019. Ya, di tahun 2019 pertama kali yang mengenalkan program KUSA ini, makanya sampai sekarang pun kenalnya itu adalah KUSA. Ya, jarang sekali yang terkenalnya Jamia Shafwa. Karena yang dulu awal-awal tersebar di info tentang perkuliahan ini adalah KUSA itu sendiri, yaitu Kuliah Ulum Syariah wal Arabiyah. Nah, itu di tahun 2019. Yang pertama kali menyebarkannya juga di Indonesia itu termasuknya Ustadz Abu Yusuf Ahmad Ja'far, yang sekarang beliau kuliah jurusan hadis di Universitas Islam Madinah. Ya.
Nah, beliau waktu itu 2019 men-share tentang perkuliahan KUSA ini, ya, sehingga yang termasuklah awal yang menjadi mahasiswa yang pertama mendaftar di KUSA itu ya termasuk saya dan kurang lebih 30 sampai 40 orang lainnya. Jadi angkatan pertama di KUSA ini sendiri dari Indonesia ya. Jadi dari Indonesia itu sangat sedikit sekali. Jadi sangat untuk Indonesia itu hanya 40 orangan saja. Ada akhwat sekitar 2 atau 3 orang, ya. Kemudian kita sisanya yang ikhwan. Nah itu alhamdulillah tahun ini sudah melaksanakan wisuda dan sudah lulus semua alhamdulillah. Kemudian di 2020 akhirnya KUSA ini sendiri menginduklah atau akhirnya Jamiah Shafa ini membuka program. Dan yang akhirnya KUSA diikutkan atau diindukkan ke program Jamiah Shafa. Nah, nanti setelah 2020 kemudian dibukalah juga Fakultas Malik atau yang kita sering kenal yaitu Fakultas Ma'had Al-Alami lil A'immati wal Khutaba. Nah, di Shafa University ini akhirnya punya 2 fakultas, yaitu yang pertama Fakultas Syariah dan yang kedua Fakultas Dakwah. Ya, ini mulainya di tahun 2020. Jadi tahun 2021 itu 2019 hanya KUSA sendiri, belum ada Jamiah Shafa itu. Nah, kemudian di 2020 sebelum Covid dibuka program yang Shafa University, kemudian program Fakultas Dakwah ini yang kita sering sebut itu Malik ya. Jadi kalau fakultas syariahnya disebut KUSA atau singkatan dari Kuliah Ulum Syariah wal Arabiyah. Kemudian untuk fakultas dakwahnya itu ada Ma'had Al-Alami lil A'immati wal Khutaba atau yang biasa disebut Malik. Nah, akhirnya di tahun 2020 ada 2 fakultas ini. Jadi teman-teman ketika ingin mendaftar di Shafa University untuk jurusan S1-nya itu ada 2 ya. Ada KUSA dan ada Malik. Ya, silakan pilih nanti untuk teman-teman mau masuk ke program. Nah, kita kenalan dengan program KUSA atau Kuliatul Ulum Syariah wal Arabiyah. Fakultas KUSA yaitu Kuliatul Ulum Syariah wal Arabiyah di sini atau biasa yang kita sebut KUSA ya. Ya, ma'rufnya di Indonesia itu KUSA adalah salah satu prodi atau fakultas yang ada di Shafa University di mana perkuliahan ini di fakultas ini ditempuh selama 4 tahun secara online menggunakan media belajar Telegram. Tes suaranya ada? Hilang ya? Ada, aman. Ada. Jelas suaranya jelas? Jelas. Ya, Alfon tadi ada yang bilang ini hilang. Ya, jadi di KUSA ini kuliahnya itu selama 4 tahun, ya 4 tahun sama seperti kuliah di Indonesia, ya sama seperti kuliah di Indonesia yang dia itu setiap tahunnya ada 2 semester, kemudian ada semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Nah, dan hanya bedanya saja di KUSA ini tidak ada program skripsinya, tidak ada program skripsi seperti di Indonesia atau membuat makalah atau yang semacamnya yang seperti atau nulis dan lain-lain, membuat proposal, membuat bahan ilmiah yang lainnya itu tidak ada di Fakultas KUSA ini. Jadi selama 4 tahun yaitu kita hanya belajar saja di KUSA. Ya. Nah, untuk pembelajaran sendiri itu menggunakan media Telegram. Jadi teman-teman kalau mau ini ya harus ada Telegram karena yang menjadi tempat pembelajarannya atau media pembelajarannya kita fokus menggunakan Telegram. Tapi seiring berjalannya waktu ini teman-teman ada yang buat WA atau grup WA untuk memudahkan ya untuk yang di Indonesia. Kemudian ada buat yang lainnya juga, media belajar yang lainnya. Kemudian juga semuanya diupload di YouTube juga dan lain-lainnya. Itu hanya media-media pembantu informasinya saja. Adapun media pembelajaran intinya yaitu media yang digunakan adalah media Telegram. Nah, ini juga belum saya jelaskan bahwasanya KUSA ini yaitu didirikan oleh Syekh Wahid Ibnu Abdul Salam Bali. Ini insya Allah sangat ma'ruf sekali beliau. Kita ada ininya
siratul dzatiyahnya, maksudnya CV beliau, beliau dari mana dan lain apa ketika 2019 beliau membuka program ini. Kemudian yang jadi mudirnya atau mudir kuliahnya itu Syekh Khalid bin Mahmud Al-Juhani. Ya, Syekh Khalid bin Mahmud Al-Juhani. Nah, beliau murid dari Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Adapun pengajar-pengajar lainnya seperti yang kemarin datang ke Indonesia seperti Syekh Nur Sya'lan, kemudian seperti Syekh Aiman Musa, kemudian seperti Syekh Akram Hamdi, kemudian Syekh Aiman, kemudian Syekh Muhammad Ibn Toha, kemudian dan masih banyak masyayikh lainnya, Mustafa Afifi, yang mereka masyayikh khusus di Mesir ya. Mereka adalah para pengajar-pengajar di Mesir yang membuka program ini. Nah, di sini ada pun daftar mata kuliah yang ada di Kuliah Ulum Syariah selama 4 tahun ini. Di sini kita bisa lihat dan ini tidak berubah-ubah ya. Jadi tidak berubah-ubah untuk materi perkuliahannya dari kemarin 2019 sampai sekarang. Jadi semua mahasiswa hanya menggunakan atau mempelajari yang sudah di-share atau dibuat sesuai jadwal seperti ini. Jadi selama 4 tahun ini pembelajarannya tidak berubah-ubah. Kecuali hanya nanti saya akan jelaskan bagaimana metode pembelajaran di Kuliah Ulum Syariah wal Arabiyah. Nah, selama 4 tahun ini teman-teman nanti ketika ingin mendaftar di Fakultas Syariah ini atau Kuliah Ulum Syariah wal Arabiyah, itu untuk semester 1 dan 2-nya atau tahun pertama yang disebut Firqatul Ula, itu nanti ada 8 mata kuliah, yaitu ada 8 muqarrar, yaitu kitabnya menggunakan syarah dari kitab karangan Syekh Wahid Ibnu Abdul Salam Bali. Ya. Di situ ada kitab Al-Bidayah fil Aqidah, kemudian ada Bidayah fil Tajwid, ada syarahnya, jadi syarah Umdatul Ahkam untuk tajwid dan hadisnya, kemudian untuk bahasa Arabnya ada Mukhtasar fil Nahwi, kemudian ada syarah Bidayah Mutafaqqih untuk fikihnya, kemudian untuk usul fikih ada syarah Bidayah fi Usulul Fikih, kemudian adabnya ada syarah Sahihul Adab Islamiyah, kemudian mustalah hadisnya ada syarah Bidayah fi Mustalahil Hadis. Nah, semua kitab ini adalah karangan dari Syekh Wahid Ibnu Abdul Salam Bali. Jadi ini kitab Bidayah ini adalah karangan Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Yang dimana kitab ini akan dipelajari selama 1 tahun. Ya, 1 tahun pertama ya di semester 1 dan semester 2 mempelajari kitab ini. Kemudian untuk dosen pengampunya sendiri yaitu seperti akidah diampu oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali langsung, kemudian tajwidnya oleh Syekh Zakaria Ibn Yahya, kemudian ada Syekh Muhammad Qalyubi, Syekh Khalid Al-Juhani, Nur Sya'lan, Aiman Musa, Rabi Ali, dan Muhammad Taha. Nah, sedangkan untuk mustalah hadis di tahun pertama itu hanya mempelajari 1 semester saja, karena pembelajaran memang selesai. Ya, untuk syarah Bidayah fi Mustalahil Hadis, ya, karena 1 semesternya itu sudah selesai. Nah, ini untuk di tahun pertama. Adapun hari kuliahnya itu untuk tahun pertama itu cuma 4 hari saja. Jadi dari hari Ahad sampai hari Rabu. Ya. Kemudian untuk di tahun kedua itu nambah materinya menjadi 8 atau 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 mata kuliah. Ya, di situ ada tarbiyah wa suluk, kemudian ada akidah, ada tarikh, ada mawarith, ada fikih, ada tafsir, ada lughah Arabiyah, ada ulumul Quran, dan ada sirah. Adapun kitabnya sendiri menggunakan kitab Syarah Bidayah fi Raqaiq, kemudian kitab akidahnya ada 5 kitab akidah, ya ada Usul Sunnah Imam Ahmad, ada Syarh Sunnah Imam Al-Muzani, Usul Sunnah Imam Humaidi, Muqaddimah Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani, Lumatul I'tiqad. Ya, ini kitab akidah yang di mana kitab ini dipelajari selama 2 semester 3 dan semester 4 atau yang disebut Firqatul Tsaniyah. Kemudian ada mawaris juga yang akan dipelajari, ada tarikh tasri' ya, ada mazhab Indal Hanafiyah wal Malikiyah wal Syafi'iyah wal Hanabilah. Kemudian ada mawaris menggunakan kitab Syarah Bidayah fi Ilmi Mawarith. Ini kitab karangan Syekh Wahid Abdul Salam Bali juga. Kemudian fikihnya itu menggunakan kitab 4 mazhab. Jadi kitab muqtamad di setiap mazhabnya, seperti fikih Hambali menggunakan kitab Al-Qaduri,
Kemudian fikih Syafi'i Maliki menggunakan Al-Kafi, syarah dari fikih Ahli Madinah. Kemudian dari Imam Syafi'i menggunakan Abi Syuja. Kemudian dari dari Imam Ahmad bin Hambal fikihnya menggunakan Dalil Talib, syarah dari Dalil Talib. Nah ini kemudian tafsirnya menggunakan tafsir Juz Amma, kemudian ada Lughah Arabiyah menggunakan Syarah Bidayah fi Ulumil Balaghah dan juga Syarah Bidayah fi Ulumil Shafi. Ini dua kitab ini adalah kitab karangan Syekh Wahid Al-Salam Bali juga. Yang intinya dari program Jami' As-Safa ini sendiri sebenarnya ingin memperkenalkan yaitu atau ingin menyebarkan dari karangan-karangan Syekh Wahid Al-Salam Bali yang dia itu dibuat di program sedemikian rupa untuk mendirikan pendidikan jenjang S1 atau lisensi. Kemudian ada ulumul Quran seperti Bidayah fi Ulumul Quran, kemudian Syarah Khulasatul Bahiyah fi Siratin Nabawiyah. Nah, semuanya ini dipelajarin selama 2 semester, yaitu semester 3 dan 4. Nah, pengajarnya juga sama, ya, tapi di sini ada penambahan masyayikh karena mata kuliahnya ada 10 ya, di mana fikihnya sendiri ada 4. Di sini ada Syekh Wahid Bali, ada Syekh Khalid Al-Juhani, ya ini beliau juga pengajar di Minnesota, mungkin teman-teman yang ikut kuliah di Minnesota kenal sama beliau karena beliau juga mengajar akidah pada program Minnesota. Kemudian ada Syekh Nur Sya'lan, kemudian ada Syekh Muhammad Ramadan, ada Syekh Haitham Rashidi, Mustafa Afifi, Sayyid Ali, Aiman Musa, Ahmad Mahrus, kemudian Said Zaiki, kemudian Zahrul Yusuf, Ali Nemer, Sami Bali. Ini adalah keponakan dari Syekh Wahid Bali, kemudian Adi Ali Sikin. Kemudian di tahun ketiganya yaitu ada 12 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mata kuliah. Jadi semakin tahun semakin meningkat di Fakultas Syariah ini, yang dimana materinya itu memang materi syariah semua, ya. Yang dimana ada tarbiyah suluk, akidah, fikih am, ada fikih sambungan, fikih, ada mustalah hadis, kemudian qawaid fikih, ada tafsir, ada tajwid, ada usul fikih, dan fiqh wal madzhab, kemudian ada tarikh, dan juga ada lughah Arabiyah. Yang dimana menggunakan kitab Syarah Bidayah fil Raqa'i. Ini kitab-kitab di sini juga udah mulai menggunakan kitab-kitab besar ya. Salah satunya akidahnya menggunakan kitab Aqidah Thahawiyah dan Aqidah Wasithiyah. Tapi Jami' Masail ini adalah syarah dari Syekh Khalid Juhani itu sendiri. Kemudian fikih amnya ada Ibda, Syarul Ijma', Ibnu Munzir. Kemudian fikihnya sambungannya. Jadi fikih 4 mazhab ini dipelajari selama 2 tahun. Jadi 2 tahun kalau kita ngambil fikih Syafi'i menyelesaikan kitab Abi Syuja selama 2 tahun. Jadi dari bab Taharah sampai akhir bab jihad. Ya, kemudian kitabnya sama karena dia lanjutan seperti bagi teman-teman yang mau mengambil. Jadi untuk fikihnya sendiri itu kita hanya mengambil satu takhusus saja. Kita mau ngambil fikih siapa? Misal teman-teman di Indonesia mengambil fikih Syafi'i seperti saya mengambil fikih Syafi'i, maka fikihnya saya hanya mempelajari fikih Syafi'inya saja. Nah, ini salah satu kelebihan di Jami' As-Safa yang mungkin sedikit atau tidak banyak kampus yang menggunakan metode ini, di mana ketika fikihnya ya kampus memberikan pilihan untuk takhusus ke fikih mana. Ya, jadi teman-teman yang nanti karena program Jami' As-Safa ini juga online, jadi teman-teman yang di Afrika mengambil fikih Hanafi misal ya, atau teman-teman yang ada di Eropa mengambil fikih Maliki misal atau dan lainnya, kemudian teman-teman yang di Saudi mengambil fikih Hambali atau dan yang lainnya. Nah, jadi teman-teman kita sendiri di Indonesia mengambil fikih Syafi'i misal, jadi di Jami' As-Safa ini salah satu kelebihannya juga fikihnya kita bisa takhusus, di mana kita menyelesaikan kitab ini, ya, di mana yang mana kitab ini mu'tamad di dalam mazhabnya masing-masing. Dan para masyayikhnya juga menjelaskan dengan sesuai dengan mazhab, yang di mana pengajarnya juga ini kan sesuai takhususnya kepada mazhab-mazhab sesuai yang diajarkan. Kemudian mustalah hadisnya menggunakan Nuzhatun Nadhar fi Tawdih Nukhbatul Fikr yang punya karangan Syekh Ibnu Hajar. Ya. Kemudian qawaid fiqhiyah menggunakan qawaid fiqhiyah wa tatbiqatiha fil madzahibil arba, ya. Kemudian tafsir menggunakan Nail Maram ya min tafsir ayatul ahkam. Jadi di tahun ketiga ini dia sudah mempelajari tafsir ayatul ahkam.
kemudian ada usul fikih menggunakan taisir usul ila qawaidil usul wa maqaidil fusul, kemudian ada firqah wal madzahib, ada mausu'al muyassar fil adyanil madzahib wal ahzabil mu'assirah. Kemudian ada tarikh juga menggunakan khulafur rasyid wa tarikh Bani Umayyah. Anda lupa ya, tarikh Bani Umayyah di semester 3, nanti di semester akhirnya menggunakan tarikh Abbasiyah. Ya. Kemudian yang terakhir ada lughah Arabiyah menggunakan i'rab tatbiki juz amma dan menggunakan dawabul kitab sahihah. Jadi ada 2 mata kuliah di tahun ketiganya ini di Fakultas Pusat, yang dimana di tahun ketiga ini kalau di Indonesia itu masuknya semester 5 dan semester 6. Jadi ada 2 semester, semester 5 dan semester 6. Pengajarnya juga sama, ada Syekh Wahid Bali, Syekh Khalid, ada Akram Hamdin dan lain-lain sampai bawahnya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Adapun mata hari kuliahnya itu dari hari Ahad sampai hari Kamis. Nanti insya Allah setelah menjelaskan mata kuliahnya, nanti saya akan menjelaskan metode perkuliahannya. Ya. Nah, kemudian untuk Fakultas Syariah ini di tahun akhir, teman-teman hanya mempelajari 8 mata kuliah, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mata kuliah saja. Ya. Yaitu ada Tarbiyah wa Suluk. Nah, jadi Tarbiyah wa Suluk ini Syarah Bidayah fi Raqaiq ini karangan Syekh Wahid Bali, dan beliau sendiri yang mensyarahnya. Jadi sehingga syarah beliau ini diselesaikan selama 3 tahun. Jadi Syarah Bidayah fi Raqaiq ini yang di dalamnya itu menjelaskan tentang keimanan, doa bitul imaniyah, tentang keimanan, bagaimana beriman kepada Allah, malaikat, rasul dan lain-lainnya sampai hari takdir baik dan buruk. Nah, ini dijelaskan oleh Syekh Wahid Salam Bali dengan penjelasan yang sangat rinci dan gamblang, sehingga kitab Bidayah fi Raqaiq ini hanya tipis ini, jadi hanya mungkin sekitar 60 halaman, tapi dipelajari selama 3 tahun. Ya, di mana penekanan dari Syekh Wahid Bali ini sendiri ingin menyentuh para hati tolib dan tolibatnya, sehingga mereka benar-benar merasakan kemurnian atau merasakan keimanan itu sendiri dengan penjelasan Syekh Wahid Bali ini, yang dimana bahasa beliau ini sangat mudah, ya sangat mudah dimengerti. Teman-teman yang sudah mendaftar di Jamiah Shafah ketika mendengar para dosen mengajar dengan bahasa yang sangat baik, sangat mudah dipahami dan juga sangat mengena di hati ketika mengajar atau memberikan materi, itu memberikan tambahan semangat, motivasi ingin menyelesaikan di Jamiah Shafah atau Fakultas Syariah ini. Ya. Kemudian ada untuk akidahnya, ini menggunakan syarah kitab Tauhid sama Kasyfus Syubhat. Kemudian untuk hadisnya menggunakan Muharrar, ini Ibnu Abdul Hadi, ini kitab besar, ya salah satu kitab besar. Sempat anak tanyakan juga ini ke Syekh Nur. Ya Syekh Nur, di Fiqh Rabi'ah ini hadisnya menggunakan Muharrar, dan di mana kitab ini sebenarnya bisa kitab lain, tapi karena kita syariah dan juga mana kurikulumnya memang kurikulum Timur Tengah, ya sehingga kita juga mempelajari kitab Muharrar. Ya. Tapi alhamdulillah Muharrar yang diajarkan juga ringan, jadi syekhnya juga memilih ya cukup ringan yang dijelaskan dan lain-lain. Kemudian fikihnya menggunakan Qadaya Fiqhul Mu'assirah. Ini kitab karangan Syekh Khalid Ibn Umar Al-Juhani. Kemudian ada Lughah Arabiyah, ada Tarikh Adab Arabi. Kemudian untuk Fiqhul Mu'assirah ada Syubhat Fikriyah wa Dalail Nubuwah. Kemudian ada tarikhnya, ada Tarikh Daulah Abbasiyah, lanjutan dari Bani Umayyah. Kemudian ada Manahijul Bahath, yang dimana itu ada Maharatul Bahthil Ilmi, tapi ini hanya diajarkan saja, tidak disuruh membuat karya ilmiah. Jadi di akhir itu memang diajarkan kita untuk membuat karya ilmiah, tapi tidak ada kewajiban untuk kita membuat karya ilmiah. Kemudian yang terakhir itu ada Lughah Arabiyah menggunakan ma'azin. Ya, di mana ini juga dipelajari selama semester 7 dan 8. Ya, yang pengajarnya juga sama, syekh yang telah kita sebutkan. Ya. Nah, inilah mata kuliah yang dipelajari di Fakultas Syariah. Ya, bagi teman-teman yang tertarik ya untuk ikut ya bagaimana sih bisa kuliah merasakan kurikulum internasional ya. Kalau kurikulum ini diterapkan di Indonesia dari mungkin sangat berat ya, sangat berat karena
kurikulumnya juga ketika saya tanyakan syekhnya pun bilang iya ini kurikulum yang terlalu berat disampaikan kepada para thalib dan thalibat. Tapi ya begitulah kurikulum sudah dibuat sehingga kita selesaikan sebagaimana yang sudah diatur. Kemudian poin penting untuk kita kuliah di Fakultas Kusa ini yang pertama adalah tidak ada syarat khusus saat pendaftaran. Nah, berbicara masalah pendaftaran, jadi pendaftaran di Kusa ini sendiri itu dibuka selama bulan Ramadan. Jadi dibuka selama bulan Ramadan dari tanggal 1 Ramadan sampai akhir Syawal. Jadi buka selama 2 bulan biasanya, kadang juga cuma 1,5 bulan, ya kadang juga sampai 3 bulan sampai Idul Qa'dah, ya. Dan teman-teman itu kalau mau mendaftar di Fakultas Syariah ini sangat mudah sekali, hanya mengisi Google Form pendaftaran saja, ya. Jadi mengisi Google Form pendaftaran, kemudian nanti diarahkan untuk masuk grup, ya masuk grup kuliah, nanti menunggu informasi nama-nama yang diterima, seperti itu. Jadi sangat mudah sekali. Dan insya Allah itu dari BEM juga, biasanya setiap tahun BEM juga membimbing teman-teman untuk mendaftar. Jadi nanti ada info yang bagi mendaftar silakan gabung ke grup ini. Kemudian nanti informasi perkuliahan akan di-share. Dan setiap tahunnya mahasiswa diberikan arahan bagaimana kuliah di Kusa, kemudian apa aja metodenya, bagaimana kalau bisa sampai DO dan lain-lainnya, bagaimana sampai wisuda dan lain-lainnya. Ya. Sampai lulus, bagaimana mau remedial, bagaimana seputar perkuliahan dari awal sampai akhir itu selalu dijelaskan dan dibimbing dari teman-teman BEM Jami' As-Sofwa. Kemudian yang kedua, perkuliahan menggunakan Telegram. Jadi metode kuliah di Kusa ini adalah rekaman. Jadi rekaman yang dimana semua materi selama 4 tahun tadi sudah selesai rekamannya, alhamdulillah, karena saya tahun pertama. Jadi pas tahun saya itu tahun keempat ini masih ngebuat rekaman. Jadi rekaman yang baru itu pas rekaman di tahun anak. Jadi angkatan anak itu rekaman selalu baru. Ya, jadi masyayikhnya juga selalu tajdid memberikan materi yang baru. Sedangkan adik-adik kelas ya, itu menggunakan rekaman-rekaman yang sudah di-share sebelumnya. Jadi hanya mengulang rekaman yang sudah ada. Kemudian setiap sebulan sekali itu ada pertemuan dosen. Jadi 1 bulan rekaman, nanti di awal tahun bulan Hijriah itu ada pertemuan, ya. Jadi ada pertemuan bersama dosen untuk membahas mata kuliah yang sudah diajarkan, mana yang nggak paham, mana di murojaah bersama dan lain-lain. Jadi metode kuliahnya seperti itu, sama seperti kuliah terbuka ya, kampus atau kuliah terbuka ya, di mana mahasiswanya disuruh belajar sendiri, ini materinya, ini bukunya, seperti itu. Nanti ketika sebulan sekali ketemu sama dosennya, ini materinya gimana, apa yang belum paham, mana yang belum ngerti, apa yang susah, kita murojaah bersama dosennya. Jadi seperti itu. Jadi di pertemuan bersama dosennya itu sebulan sekali di awal bulan Hijriah. Kemudian yang ketiga, media ujian menggunakan website, ya update terakhir. Jadi untuk ujiannya kemarin ketika websitenya sedang down itu menggunakan Google Form. Tapi yang awal tahun itu menggunakan website. Kemudian kemarin sempat down, kemudian sekarang menggunakan website lagi. Ya. Nah untuk masa studinya sendiri di Kusa ini selama 4 tahun dengan pengantar bahasa Arab, full Arabic, dan yang kelima semua lulusan dapat syahadah setara LC atau lisensi. Ya, kalau tulisan Arabnya lisensi. Nah, selesailah kita dari perkenalan Fakultas Kusa ini sendiri. Jadi intinya pembelajarannya itu via daring selama 4 tahun. Pertanyaannya, apakah kita bisa ke sana ke Mesir mau mulazamah langsung sama Syekh? Terakhir yang Anda bilang, itu kita bisa Syekh Nur kembali ke Indonesia pas kita wisuda. Kita tanya, Ustaz, Syekh, banyak sekali nih mahasiswa yang ingin ke Mesir. Bisa, tapi dia tidak mengikuti, maksudnya tidak ada perkuliahan S1 Kusa itu sendiri. Tapi kalau mau mulazamah kepada masyayikh, itu sangat open sekali masyayikhnya. Jadi mulazamah ke Mesir, ya silakan saja, tapi tidak mengikuti materi atau mata kuliah yang ada di Jami' As-Sofwa. Seperti itu. Kemudian fakultas yang kedua, kita kenalan dengan fakultas yang kedua, ada namanya Ma'had Al-Alami
lil a'immati wal khutaba, atau biasa yang disebut atau yang kita kenal sekali adalah Malik, adalah salah satu prodi atau fakultas yang ada di Sokoy University, di mana perkuliahan ini di fakultas ini ditempuh selama 2 tahun ya, secara online menggunakan media belajar. Pertanyaannya kok S1 bisa 2 tahun gitu kan. Nah, tapi di sini dia menggunakan metode triwulan. Ya, triwulan itu 1 tahunnya 3 semester ya. 1 tahunnya 3 semester. Nah, Malik ini mulai awal programnya itu di tahun 2020 sebelum Covid. Jadi salah satu keberkahan Ana juga dulu ketika awal-awal daftar PUSA, yang dimana Ana dulu masih mencari beasiswa Timur Tengah, jadi masih semangat-semangatnya daftar di UIM gitu kan. Setiap kali buka pendaftaran di mana aja kita selalu daftar gitu kan. Pengejar beasiswa Timur Tengah gitu kan. Ada ini buka, daftar, ada buka ini daftar, buka ini daftar. Akhirnya ketemulah dengan Jamiah Safwa ini, yaitu PUSA, daftar. Kemudian di tahun 2020 ketika buka Fakultas Dakwah juga saya daftar. Jadi saya ambil 2 kuliah, ada Fakultas Syariah dan Fakultas Dakwah ini, ambil dua-duanya. Nah, jadi untuk mata kuliahnya ya yang ada di Malik ini itu setahun pertama itu ada 3 semester. Jadi mata di Malik ini tahun pertamanya ada 3 semester. Yaitu semester 1-nya ada akidah, fikih, usul fikih, tajwid, dan adab. Kemudian di semester 2-nya ada tarbiyah, waraqaik, ada sirah, ada fikih, ada usul dakwah, sama nusul adab. Kemudian semester 3-nya ada tafsir, masuk sekolah hadis, kemudian ada nusul wa adab, ada Al-Qur'an. Di mana per semesternya itu hanya 12 kali pertemuan saja. Jadi per semester kan 3 bulan nih. Nah, kalau kita mau ambil fakultas dakwah ini, ya maka kita akan mengikuti atau waktu kuliahnya itu mengikuti triwulan. Itu dari bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal. Ini semester 1. Kemudian ujian. Nah, kayak gitu ya. Ujian. Kemudian masuk ke semester 2, 3 bulan juga Jumadil Ula, Jumadil Akhir, sama Rajab. Kemudian libur, kemudian baru masuk lagi tengah Syawal, ya kemudian Zulqa'dah, kemudian sampai tengah Zulhijjah. Jadi hanya 8 pertemuan atau 2 bulan saja. Ya, 2 bulan untuk di semester 3-nya. Nah, ini untuk perkuliahan di Malik ini. Nah, di Malik ini bedanya kuliahnya itu live. Jadi bukan dia berbasis rekaman, tapi live setiap malamnya bersama para masyayikh di Telegram. Nanti insya Allah kita akan bahas bagaimana sih metode kuliah di Malik ini sendiri. Kemudian ada ujian di setiap akhir semesternya. Jadi semester 1 ujian, kemudian semester 2 ujian, semester 3 ujian. Nah, bedanya di Malik ini juga nanti saya akan bahas juga ujiannya kalau misal ada yang rosib, ada yang tidak berhasil, dia tetap ikut semester 2, tetap ikut semester 3 kayak gitu. Ya, walaupun nanti kita ada ini bolong-bolongnya. Nah, nanti kapan kita bisa menutup itu remedialnya nanti di tahun selanjutnya, baru kita remedial. Ketika naik firqa 2 nanti kita mau ada remedialnya seperti itu. Kemudian di tahun keduanya yaitu di tahun kedua yaitu semester 4, 5 dan 6. Di sini ada akidah, ada fikih, ada tarikh tasyri', ada tarbiyah. Kemudian ada ulumul Quran, di semester 5-nya ada shorof, ada nahwu, ada khitabah, ada tarbiyah, ada tarikh dan firaqul madzhab. Kemudian di semester akhir itu ada dalail nubuwah, ada balaghah, kemudian ada manahijul bahats, ada qadayal mu'asirah fikih dan juga ada Al-Qur'an. Nah, bedanya di Malik ini teman-teman ya. Di Malik ini ada bahas ya, membuat semacam makalah, bahas ilmiah. Jadi teman-teman di akhir 2 tahun itu nanti ada namanya disuruh buat bahas yang ya, itu hanya standar makalah saja yang sesuai dengan metode yang telah diajarkan, maharat bahasa ilmiah. Nah, nanti untuk judulnya bebas, silakan pilih. Kemudian selama nanti metode pembuatan atau penulisannya sesuai dengan yang diajarkan. Nah, ini wajib. Jadi kalau ndak buat atau ndak ini ya atau ditolak bahasnya, maka dia tidak akan menyelesaikan program Malik ini.
Jadi untuk program Malik ini sebenarnya lebih greget ya untuk kuliah. Yang pertama dia kuliahnya live setiap malam gitu kan. Ya ada absennya pula gitu, absennya dihitung 10%, sama bener kayak Minnesota. Kemudian ujiannya cepat, 12 kali pertemuan cepat ujiannya gitu kan. Contohnya ada ini seperti kitab Zadul Mustaqni. Ini diselesaikan selama hanya 1 semester, bayangkan. Jadi nanti ada 4 syekh yang mengajarkan Zadul Mustaqni-nya. 4 syekh nanti dipotong bab-babnya. Nah, jadi selama 3 bulan Zadul Mustaqni selesai. Bayangin, kitab setebal Zadul Mustaqni ini diselesaikan selama 3 bulan. Masya Allah ya. Jadi ngejar, semacam ngejar kali ya untuk pembelajaran di Fakultas Malik ini. Kemudian ya kitab-kitabnya juga berat. Ya, ini salah satu kendala teman-teman banyak yang gagal. Dan yang terakhir live-nya juga menggunakan Telegram, di mana medianya itu tidak ma'ruf untuk kita orang Indonesia. Kita kan ma'rufnya Zoom, Google Meet, ya kan. Kalau Telegram itu kita asing, tidak semua orang itu familiar dengan Telegram. Nah, dulu awal-awal tahun 2020 itu live-nya menggunakan Zoom. Jadi live menggunakan Zoom setiap malam. Ya, tapi karena akhir-akhir ada isu, akhirnya tidak lagi menggunakan Zoom, kemudian fokus menggunakan Telegram Live-nya. Nah, seperti itu. Jadi untuk Fakultas Dakwah ini sendiri, ya itu sulit untuk ini. Bahkan di angkatan pertama, angkatan anak aja, itu hanya 8 orang dari Indonesia yang lulus kemarin ikut wisuda ya. Jadi kemarin kita wisuda bulan 4 ya, kita wisuda bulan 6 ya. Bulan 6 kita wisuda kemarin, tanggal berapa? Tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, itu ada daurah dan wisuda kemarin, nanti kita bisa share contoh fotonya, yaitu Fakultas Malik ini hanya 8 orang saja. Jadi 3 akhwat, 5 ikhwan. Ya, 3 akhwat, 5 ikhwan. Jadi salah satu juga yang sulit ya untuk lulus dari Fakultas Dakwah ini. Sangat sulit sekali. Jadi kecuali mereka yang ya diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, poin penting untuk kita mendaftar Malik ini, yang pertama syaratnya wajib hafal 3 juz akhir. Jadi juz 28, 29, 30. Ini wajib. Ya, jadi nanti ketika buka pendaftaran, kemudian nanti ada pembahasan ininya, bagaimana cara mendaftarnya, kemudian setelah daftar nanti ada tes. Jadi tesnya itu hafalan 3 juz akhir dari juz 28, 29, 30. Kemudian nanti setelah lulus tes baru dia diterima di Fakultas Dakwah. Jadi intinya Malik ini lebih greget, lebih susah ya untuk kita, lebih terasa kuliahnya untuk di fakultas yang ada di Jamiah Shafa. Kemudian yang kedua ada media perkuliahannya menggunakan Telegram, ya, kemudian live setiap malam. Kemudian yang ketiga media ujian menggunakan Google Form. Yang keempat masa studinya 2 tahun saja, dan setelah lulus mendapatkan syahadanya BA. Nah, selesailah ini perkenalan dari fakultas S1-nya ya. Jadi S1 ada 2 fakultas, ada Fakultas Dakwah dan Fakultas Syariah. Ya, di mana insya Allah nanti lengkapnya ketika teman-teman ya gabung ke grupnya tahun depan bukaan, ayo kita daftar untuk atau ikut, karena ini gampang sekali sih kuliah di sini. Ya, masuknya juga hanya menggunakan Google Form dan lain-lain seperti itu. Nah, yang akan kita kenalkan juga kepada teman-teman semua bahwasanya selain ada S1, Shafa University juga ada S2-nya, yaitu Magister Ulumul Quran, dan juga ini sama gratis. Dan sekarang saya ambil S2 ini, ya saya ambil di Indonesia juga, S2 Indonesia, dan juga saya ambil S2 di Jamiah Shafa juga, yaitu ambil di program Akademia Syifaul Qulub, yang dimana dia Magister Ulumul Quran. Sekarang saya juga berada di S2 Ulumul Quran, karena saya sudah selesai di S1-nya KUSA, kemudian saya mendaftar di Ulumul Quran S2-nya. Nah, kita kenalkan dikit untuk Akademia Syifaul Qulub ini, bahwasanya
Akademi Syifaul Qulub ini juga berdirinya tahun 2020 ya. Tahun 2020 kemarin ya, intinya pas ada Jamiah Sofa itu di-share lah semua ini. Ya. Akademi Syifaul Qulub ini atau biasa disebut ASQ ya, adalah program kuliah S2 di Sofa University, di mana perkuliahannya di fakultas ini ditempuh selama 2 tahun secara online menggunakan media belajar Telegram. Nah, yang intinya Syifaul Qulub ini metode kuliahannya itu sama seperti KUSA. Rekaman, sebulan sekali ketemu dosen, ujiannya menggunakan Google Form dan lain-lain, yang intinya sama seperti di KUSA. Ya, sama persis. Nah, daftar mata kuliahnya sendiri di sini yang bisa baca ada akidah, ada ulumul Quran, ada usul tafsir, ada nasikh wal mansukh, ada tajwid dan ada nahwu. Ini untuk firqah ulanya ya. Kemudian untuk firqah saniyahnya ada ulumul Quran, ada fikih, ada wujuhun nadhair, kemudian ada sirah nabawiyah, ada qiraat dan ada nahwu. Ya, ini untuk firqah atau tahun keduanya. Kemudian firqah 2 maksudnya. Kemudian ada firqah 3-nya atau fasal yang ketiga ada gharibul Quran, ada manahij, kemudian ada ini enggak baca tulisannya. Ya. Kemudian ada wujuh wa nadhair wal qiraat sama nahwu. Kemudian ada ijma, ini wujuh wa nadhair, gharibul Quran, qiraat, tafsir, asbabun nuzul sama nahwu. Yang dimana intinya selama 2 tahun ini fokus kepada ulumul Quran ya. Ya, untuk kitab-kitabnya sendiri ini bisa dibaca nanti teman-teman, nanti insya Allah kita share ke teman-temannya biar waktunya efisien. Yang dimana intinya pelajaran di ASQ ini ya film rekaman ya, sebulan sekali ketemu dosen. Nah, bedanya di ASQ ini juga lebih greget ya, lebih greget dan tidak ada tidak ada pembuatan tesis. Jadi nggak ada tesis. Ya. Teman-teman di sini hanya belajar, kemudian setelah 2 tahun selesai. Alhamdulillah. Jadi tidak ada tesis. Yang dimana kita tahu sendiri bahwasanya ya sebagian universitas ada yang apalagi Timur Tengah seperti contohnya aja Jamiah Sofa ini ya, memang ada yang lulus S1-nya tanpa karya ilmiah dan ada juga yang lulusnya dengan karya ilmiah sesuai dengan kebijakan kampus masing-masing ya. Seperti KUSA tadi tidak ada karya ilmiah. Kemudian S2-nya juga ini tidak ada karya ilmiah. Ya, kemudian ini poin pentingnya juga tentang Akademi Syifaul Qulub ini adalah syarat pendaftaran itu harus ada S1. Nah, jadi kalau ketika daftar dia belum S1 dia tidak diterima. Dia diarahkan langsung masuk namanya ke program ada namanya program S1-nya ya, Mu'adz bin Jabal. Itu program S1-nya ada. Nah, ketika dia ternyata daftar tapi tidak menyetarakan atau tidak ada program S1-nya, maka dia tidak bisa ikut program S2 di Syifaul Qulub ini. Kemudian media perkuliahannya menggunakan Telegram, rekaman, itu yang intinya sama persis ya, dengan usaha yang Anda jelaskan pertama tadi, yaitu menggunakan rekaman, sebulan sekali ketemu dengan dosen dan lain-lain. Kemudian media ujiannya menggunakan Google Form. Jadi sangat simpel sekali menggunakan Google Form, masa studi 2 tahun, kemudian semua yang lulus dapat syahadah S2 Magister. Nah, jadi Magister fi Ulumil Quran. Jadi Magister fi Ulumil Quran. Nah, alhamdulillah tahun kemarin yang lulus itu sangat banyak sekali dari S2 ini. Kemarin juga kita wisuda. Jadi wisuda kemarin itu di bulan Juni S1 dan S2. Jadi KUSA, Malik sama Syifaul Qulub. Alhamdulillah itu kemarin kita wisudanya di Zat Cianjur ya. Kita kemarin ada foto-fotonya, nanti bisa anak up insya Allah untuk foto-fotonya. Bisa antum lihat nanti bagaimana proses wisuda, juga ada rekamannya juga di situ. Ada yang intinya seperti wisuda resmi ya, seperti wisuda resmi. Nah, keunggulan jadi teman-teman ya, sangat harap kita teman-teman ikut di webinar malam ini sudah kenal dengan kampusnya, bagaimana programnya, apa aja yang dipelajari, siapa aja dosennya ya kan. Nah, saya sendiri mengajak teman-teman semua untuk ikut di fakultas ini atau di universitas ini, yaitu Sofa University of Indonesia, supaya teman-teman memiliki batu loncatan
ya batu loncatan ya namanya kita juga saya dulu seperti itu pengejar beasiswa luar negeri. Bahkan sampai hari ini pun saya mengejar S2 luar negeri, tapi belum ada rezekinya. Ya semoga insya Allah ke depan ada rezekinya. Tapi bukan berarti putus asa. Jadi bukan berarti ketika S1 nggak tembus lewat umur, kemudian kita nggak berusaha, enggak. Tapi kita lanjut di kuliah S1-nya, ketika udah dapat gelar S1, kemudian kita lanjut S2. Kita berusaha lagi gimana kuliah di S2 di luar negeri gitu kan, atau di Timur Tengah. Ketika S2 misal masih belum ini, coba kita nanti S3 gitu kan. Karena kita mencari batu loncatan bagaimana kita bisa kuliah di Timur Tengah itu sendiri, merasakan kuliah di dan insya Allah usaha tidak akan mengkhianati hasil. Sama seperti saya itu 2008, mulai dari 2016, 17, 18 itu udah mencari-cari untuk masuk Timur Tengah gitu kan. Akhirnya di 2019 lewat umur gitu kan, ya kita tidak mendaftar lagi dan saya menyelesaikan S1, kemudian kemarin juga di Darul Qalam. Ya sekarang juga saya ketika buka S2 luar negeri, saya selalu daftar. Kemarin saya daftar di KBH, HBKU, kemudian daftar magister yang buka, yang dimana qadarullah memang belum tembus juga. Nggak apa-apa, insya Allah yang penting kita usaha. Ya, kita berusaha. Insya Allah pahalanya juga sudah dapat. Ya, dimana kalau kita jujur dengan usaha kita sendiri, menggunakan strategi, kemudian berusaha dengan sebaik mungkin, yang dimana insya Allah Allah akan tetap membalas dengan kebaikan yang sangat banyak. Walaupun kita tidak sempat kuliah di Timur Tengah secara offline, ya minimal ada pembelajaran secara online yang kita rasakan. Di mana kita lihat sendiri tadi, bahwasanya fakultas atau pelajaran-pelajaran yang diajarkan di KUSA, di Malik, kitab-kitabnya tadi ya, atau magister S2 ini, itu bukan buku atau mukoror yang receh ya, maksudnya bukan mukoror yang biasa-biasa saja, yang dimana para masyayikh juga sudah memikirkan itu kurikulum Timur Tengah yang juga diajarkan di fakultas-fakultas atau universitas Timur Tengah lainnya. Seperti tadi kitab Muharrar, yang dimana anak yang menyampaikan kitab ini terlalu berat, ya syekhnya pun juga menyampaikan, tapi ya itu yang dibuat oleh Syekh Wahid Bali, ya kita harus ikuti seperti itu. Kemudian fikihnya juga menggunakan fikih qadariyah mu'asirah, itu fikih kontemporer, tapi fikihnya terlalu berat ya ketika di tahun keempat ini. Anda lihat fikihnya terlalu berat, penjelasannya juga terlalu detail dan rinci ya, apalagi ini metodenya online gitu kan ya. Anda sampaikan ke masyaihnya, kata syekhnya ya mau gimana lagi, ini sudah dibuat dan masyaih sudah diajarkan ya, walaupun syekhnya juga bilang ya harusnya nanti kita cari kitab yang lebih ringan gitu. Nah, jadi keunggulannya yaitu kuliah sistemnya online. Jadi teman-teman ya sambil ngajar di pondok gitu kan, sambil sambil bekerja gitu kan, merasakan kuliah S1 ya, walaupun sistemnya online ya, belajar juga jangan terputus. Kemudian semuanya ini full beasiswa. Jadi semuanya ini full beasiswa gratis dari S1 Malik, FUSA dan S2 Syifa'ul Qulub. Kemudian belajar langsung dengan para masyayikh Mesir. Jadi rata-rata pengajarnya adalah para masyayikh di Mesir, walaupun ada juga masyayikh yang di Maroko dan lain-lainnya. Tapi rata-rata memang dari Timur Tengah. Kemudian dan rata-rata pengajarnya itu adalah dari muridnya Syekh Wahid Bali sendiri. Ya, jadi rata-rata seperti Syekh Nur Sya'lan, Aqrab Hamdin dan masyayikh yang lainnya rata-rata memang dari murid Syekh Wahid Bali sendiri. Yaitu contohnya aja Syekh Khalid Ibn Mahmud Al-Juhani. Beliau sampai saat Anda dengar itu saking ininya, yaitu ya, seperti tangan kanannya Syekh Wahid Bali. Dan Anda juga ketika menyampaikan hajat, ini ingin seperti mengadakan daurah dan mengadakan haflah dan lainnya, Syekh Khalid informasi ke Anda seperti kemarin Syekh Anas di Indonesia, anaknya Syekh Wahid Bali ke Indonesia, mau dibuatkan atau membuatkan jadwal, mau daurah dan lain-lainnya seperti itu. Kemudian kemarin ketika wisuda juga kita komunikasi sama Syekh Khalid komunikasi dengan Syekh Wahid Bali. Dan informasi terakhir juga kemarin anak rapat sama Syekh Wahid, kemudian ada Syekh Khalid dan masyayikh lainnya, selesai dari wisuda, memang kita ada rencana ingin membuka kuliah offline di Indonesia. Tapi itu insya Allah rencana jangka panjang ya. Karena pasti sulit ya, pertama lahan, kemudian biaya untuk bangun dan lain-lainnya ya pasti itu sulit.
Tapi udah ada wacana, udah kita bicarakan, ngobrol langsung, ada Syekh Khalid, ada Syekh Wahid, ada Syekh Nur, ada Syekh Akram, ada Syekh Aiman dan lain-lainnya kemarin membicarakan tentang perkuliahan untuk dibuka online offline di Indonesia. Gitu ya. Kemudian untuk belajarnya langsung dalam bahasa Mesir, kemudian tersedia juga jenjang S1, S2 dan rencana dibuka juga jenjang S3. Jadi ini baru rencana untuk S3-nya. Kemudian kekurangannya ya selalu pasti ada kekurangan untuk kuliah online. Itu mungkin satu-satunya kekurangan di Mesir adalah bahwasanya legalitas ijazah atau syahadah pada setiap jenjang masih belum resmi atau belum diakui legalitasnya. Jadi belum terdaftar di Pendikti, belum terdaftar di ini dan lainnya. Karena ya kita lihat dari historinya saja bahwasanya Jamiah Safa ini baru terbentuknya 2019 atau KUSA, kemudian 2020. Itu ya pasti ada untuk menjadi ijazahnya resmi itu butuh histori yang panjang. Ya, tidak mungkin hanya 1-2 tahun buka terus ijazahnya bisa resmi enggak. Ya kita lihat saja seperti Minnesota atau IOU yang dimana kita tahu sendiri IOU dari 2009 sudah membuka program ya, dan alhamdulillah sampai sekarang sudah ada yang program yang sudah diakui ya di PDD atau PDD dan lainnya. Nah, kalaupun untuk Safa University ini ya kita selalu menunggu dan selalu berusaha gimana caranya Safa University ini bisa diakui ijazahnya ya, terus ini ya mencari ruang. Nah, tapi di sini ada solusi yang mungkin solusi ini terkait masalah legalitas ijazah Safa University. Itu solusinya kita membuka atau program pengindukan. Nah, pengindukan ini intinya itu konsepnya itu sama seperti mahasiswa LIPIA dulu. Jadi mahasiswa LIPIA dulu yang ke STAI Indonesia ya, kalau anak nggak salah, atau Al-Aqidah itu STAI Indonesia yang kita ma'rufnya sekarang. Nah kan dulu kan mahasiswa LIPIA itu juga ngambil rata-rata dan temenannya juga yang juga dia lulus di Malik, masya Allah ya. Jadi ada teman anak namanya Taufik, dia lulus mahasiswa LIPIA, kemudian dia ambil S1 juga dalam negeri, SH, kemudian dia belajar di Malik juga lulus juga. Ya, namanya Ustaz Taufik, orang Palembang juga. Nah, beliau menjelaskan kepada kita ya salah satu ininya juga pengindukan ngambil kuliah di dalam negeri juga. Selain dia kuliah di Libya, dia ngambil juga kuliah di dalam negeri. Nah, salah satunya juga solusinya adalah Safa University menggunakan metode yang sama. Jadi awal-awal ini yang bisa kita indikan adalah dengan melakukan pengindukan ijazah. Yaitu pengindukan ijazah ini yang bekerja sama dengan kampus yang ada di Indonesia. Seperti itu, atau yang biasa kita sebut Safa University of Indonesia atau SUI-nya. Nah, ini ada kerjasamanya antara Safa University of Indonesia dan Mesir sama stay yang ada di Indonesia. Yang intinya programnya pengindukan ijazah dengan sistem transfer nilai, kemudian mahasiswa Safa University baik yang sudah terdaftar di Fakultas Pusat atau Malik maka bisa ikut program SUI. Tapi ini ya berbayar karena dia ikut di stay yang ada di Indonesia. Kemudian nilai-nilai ujian yang mereka dapat di Pusat atau Malik ini akan di-convert. Jadi pengakuan SKS ya, pengakuan SKS atau konversi nilai yang dimana prosesnya nilai mereka yang ada di Pusat tadi atau nilai mereka yang ada di Malik tadi sehingga diakui di program fakultas atau universitas resmi di Indonesia, seperti itu. Nah, programnya ada 3, ada reguler, ada 4 tahun, ada 2 tahun, atau ada reguler 8 semester, ada 2 tahun itu artinya 4 semester, dan juga ada 2 semester atau 1 tahun bahasa mudanya. Kemudian untuk program regulernya ya ditempuh selama 4 tahun karena dia atau 8 semester bahasa mudanya mendapatkan ijazah S1 resmi ya, tapi dia programnya double degree. Jadi ketika dia KUSA juga ambil program reguler SUI, dia akan dapat program ini double degree. Jadi seperti anak SPD LC. Nah, itu adalah program dari double degree tadi. Jadi mendapatkan 2 gelar setelah selesai. Jadi ketika anak selesai di KUSA, anak mendapatkan gelar LC. Walaupun tidak diakui, tapi di beberapa tempat saya bisa menggunakan LC ini. Tapi di tempat yang resmi saya tidak bisa menggunakannya. Makanya dengan siasat yang kita lakukan adalah menginduk ke
stay yang ada di Indonesia, sehingga ketika dibutuhkan secara administrasi seperti ingin membangun sekolah, mengakreditasi sekolah, melamar kerja dan lain-lainnya, kita menggunakan administrasi yang terdaftar atau yang diakui SPD tadi. Tapi ketika saya ingin berdakwah seperti program ini atau webinar malam ini, kenapa saya cantumkan LC saya? Ya, salah satunya juga ingin memperkenalkan bahwasanya di tempat-tempat yang terkhusus atau tempat-tempat tertentu boleh juga dilampirkan LC-nya. Kenapa? Ya, karena untuk memperkenalkan tadi. Ya, kemudian juga bisa ketika ingin khutbah Jumat, gitu kan, atau ingin mengisi kajian, ya. Kemudian tempat-tempatnya itu yang non formal, ya. Dimana kalau tempatnya non formal, ya bisa saja kita menggunakan ijazah atau lulusan tadi LC. Nah, adapun kalau kita ingin administrasi formal, ya seperti akreditasi sekolah, perizinan, sertifikasi dan lain-lainnya, maka menggunakan ijazah yang ada di Indonesia tadi atau Stay Darul Qalam, yaitu kita kerjasamanya dengan Stay Darul Qalam seperti itu. Nah, itu salah satu kelebihan kalau kita mengikuti program double degree. Jadi kita punya 2 ijazah atau 2 gelar. Ketentuannya di sini masih 4 tahun, tapi perkuliahannya tetap full bahasa Arab, kecuali nanti di semester 7 dan 8 ada mata kuliah, ngejar mata kuliah yang belum, dan juga ada mata kuliah yang diajarkan dari kampus yang ada di Indonesia di semester 7 dan 8. Biayanya murah. Kemudian ada 2 prodi, ada prodi PAI dan ada ahwalus syakhsiyah. Jadi teman-teman misal ambil program double degree PUSA, kemudian juga ambil program ahwalus syakhsiyah. Nah, nanti di akhir semester 7 ada perkuliahan untuk ahwalus syakhsiyahnya. Ya, kemudian PUSA atau mau ngambil SPD. Jadi nanti di akhir juga ada perkuliahan SPD-nya. Seperti itu. Yang intinya dia adalah convert nilai. Kemudian ada juga alhamdulillah program RPL yang Anda bilang tadi ada 4 semester dan ada juga 2 semester. Ya, di mana program RPL ini adalah pengakuan atas capaian pembelajaran. Dan alhamdulillah ya, kita membuka program RPL ini dan juga memperkenalkannya kepada masyarakat ya mulai tahun 2021 akhir, kemudian 2022 kita mulai buka program RPL, kemudian sampai sekarang. Dan alhamdulillah beberapa kampus juga udah mulai membuka program, kampus-kampus yang lainnya juga sudah mulai membuka program RPL ilmu syariah. Seperti kemarin ada Unisa ya, Anda lupa namanya. Iya, dan lain-lainnya itu ada program RPL-nya seperti itu. Dan alhamdulillah program RPL semakin dikenal di kalangan teman-teman Indonesia yang bisa menjadi solusi terbaik untuk kuliah singkat ya, hanya 4 semester atau 2 semester seperti itu. Nah, ini program RPL SUI itu ada 2 tahun atau 4 semester yang dimana ikut kuliahnya PUSA atau Malik juga. Karena Malik 2 tahun maka ikutnya juga Malik 2 tahun seperti itu. Ya, ketentuan singkatnya di sini ada singkatnya, ada RPL 2 tahun ini masa studinya 2 tahun untuk dapat ijazah S1 resmi, yang dimana dia menggunakan pengakuan capaian pembelajaran sebelumnya. Ya, antum bisa nanti baca aja bagaimana itu RPL dan lain-lainnya itu di informasi di di Menteri Riset Kemendikbud riset Anda lupa namanya itu ya. Itu ada PDF-nya dan nanti bisa baca tentang RPL ini sendiri. Nah, perkuliahannya full bahasa Arab selama 2 semester, di semester 5 dan 6. Kemudian nanti semester 7 dan 8 itu ikut kuliah yang ada di Indonesia menggunakan berbahasa Indonesia. Diharuskan membayar biaya RPL, dapat gelar SPD dan SPD PAI dan juga bisa BA. Jadi bisa double degree juga BA dan SPD seperti itu. Seperti gelar yang saya pakai sekarang malam ini SPD LC. Itu untuk memperkenalkan kepada teman-teman semua bagaimana program double degree sendiri. Ya, ini kurang lebih informasi singkatnya. Dan juga kita ada program untuk Idat Lugawi dan Tamhidi. Jadi teman-teman kalau misal belum bisa, Ustaz saya ingin belajar ingin masuk kuliah S1 di PUSA, tapi saya belum bisa bahasa Arab. Nah, mungkin dari kelas Idat dulu saja. Jadi kelas Idat ini mempelajari setara D1, yaitu diploma, yang dimana memang disiapkan programnya khusus untuk masuk ke jenjang S1 Jami'ah Shafaa. Dan juga ada program Tamhidi juga.
juga seperti itu. Mungkin ini perkenalan dari kita ya teman-teman semuanya. Afwan kalau masih banyak yang kurang, masih banyak yang belum disampaikan dengan jelas, karena mengingat waktu ini udah jam 9, anak juga lupa nih selesainya jam 21.25 ya. Anda lupa, mungkin bisa dikembalikan kepada moderator Fakultas Ustadz dan jika ada program atau acara yang selanjutnya. Syukran. Langsung tanya jawab atau dikembalikan ke moderator? Syukran Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan atas materi yang sudah disampaikan. Baik teman-teman, ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa taala. Telah sama-sama kita dengarkan berbagai materi yang telah disampaikan oleh Al-Ustadz. Mulai tadi ada tentang Software University of Indonesia, juga tentang Fakultas KUSA, Fakultas Malik dan sebagainya yang sama-sama telah kita dengarkan begitu. Adapun selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Nah, bagi yang ingin bertanya boleh raise hand atau boleh juga menulis pertanyaannya di kolom komentar ya, di kolom diskusi. Oke, kita buka sesi tanya jawab langsung saja. Yang ingin bertanya boleh raise hand. Oke, mungkin dari pertanyaan yang sudah ditulis di kolom diskusi, Ustaz, ini salah satu penanya Afwan lahullah. Dari Nur Laila. Beliau bertanya, Ustaz, berapa KKM atau nilai terendah di Syifaul Qulub supaya tidak rosib begitu? Ya, untuk Syifaul Qulub nilai terendahnya itu 60 ya atau 50. Jadi tidak boleh di bawah itu. Kalau di atas itu insya Allah. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Oke, mungkin ada yang mau bertanya langsung? Raise hand, boleh? Juga Seth, Ana ada pertanyaan juga nih. Berarti Seth, kita bisa nih kuliah sekalian di perkuliahan swasta di Indonesia dan karena ini kan konteksnya online Seth ya, daring. Jadi kita bisa nggak Seth menggabungkan kuliah di Software University ini dengan kuliah di perkuliahan dalam negeri begitu Seth? Ya, bisa sekali. Ya sama seperti saya. Sekarang juga ambil S2 di dalam negeri. Dan juga saya ambil S2-nya yang ada di Syifaul Qulub. Sehingga ya nanti keluarnya juga kan dapatnya double degree atau dua ijazah ya. Yang intinya nanti selesainya kan saya dapat MA, kemudian juga dapat MPD. Seperti itu. Jadi boleh baik S1 atau S2-nya yang udah kuliah di dalam negeri mau cari gelar atau mau cari apa namanya kuliah luar negeri yang nanti dapat LC kayak gitu kan dan lainnya, ya itu silakan saja, sangat terbuka sekali buat teman-teman. Yang dimana Jamiah Software sendiri masuknya sangat mudah ya, dan juga yang penting istiqomah selama 4 tahun ya, ngikutin semua informasi, ngikutin kuliah, ujian ya sampai selesai ya, insya Allah kita bisa menyelesaikannya bareng-bareng ya, lulus seperti itu. Ya, jadi boleh.
Oke, Masya Allah, Masya Allah. Ya antum ya, Eh, segera kalau belum daftar Ustaz, silakan daftar ya. Ditunggu nih tahun depan. oke. Ya, ini dari Mas Lombok ya, Mas Lombok dipersilahkan kalau ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bisa katakan Sas ya. Mohon izin Sas mau tanya sedikit tentang pendaftaran di pas awal Ramadan. Apakah bisa kita mendaftar di dua program secara bersamaan di KUSA dan di Malik secara bersamaan Sas? Apakah bisa bersamaan pendaftarannya? Mungkin itu saja Sas. Terima kasih. Nah, Assalamualaikum. ya, ya, insya Allah untuk daftar secara bersama itu bisa. Jadi antum mau daftar langsung dua fakultas itu insya Allah bisa. Selama nanti ya duanya lulus semua ya. Jadi kayak tadi ada fakultas Maliknya ada tesnya, kemudian lulus, alhamdulillah. Kemudian di khususnya juga lulus, alhamdulillah. Antum bisa menjalani dua kuliah dalam satu waktu selama antum bisa memanage waktunya, ya memahami bagaimana alur kuliahnya gitu kan, dan tidak tertinggal informasi. Ya, insya Allah kalau antum bisa menyelesaikannya juga, antum akan mendapatkan dua gelar. Jadi ada BA dan MC juga. Seperti itu. Syukron Sas. Nah, Oke, selanjutnya Sat, ada pertanyaan dari Farah. Beliau bertanya, jika kita sudah mendaftar di KUSA pada semester 3, apakah bisa mendaftar di reguler? Untuk sistemnya apakah kita lanjut atau mengulang dari semester 1, Sat? iya. Ini maksudnya adalah daftar SUI ya untuk di indukan ijazah. Iya bisa. Jadi antum tetap lanjut kuliahnya. Adapun semester 1 dan semester 2-nya itu langsung convert nilai. Jadi kuliahnya tetap lanjut seperti itu. Jadi kuliahnya tetap lanjut untuk ininya ya, untuk materinya. Sehingga antum dapat nanti double degree. Seperti itu ya. Jadi kuliahnya lanjut, kemudian di programnya tetap mengikuti yang reguler. Seperti itu. Ada lagi? Mungkin sedikit pertanyaan, ada juga yang tertimbun tadi pertanyaan gini, Sat. Kan ada ininya Sat ya, ada absensi kehadirannya itu ada nggak, Sat? Ada, yang Malik ada, adapun yang KUSA dan S2 itu nggak ada. Jadi untuk yang Maliknya insya Allah ada untuk ininya. Apa namanya? Jadi Absensi dan dia dihitung 10%. ada kemungkinan mahasiswa tersebut di DO karena tidak hadir atau gimana, Sat? Atau ada batas ketidakhadiran begitu? Kalau kehadiran itu enggak ada, tapi biasanya yang di DO itu atau yang tinggal kelas itu yang mereka rosip ketika ujian. Jadi contohnya di KUSA itu minimal rosipnya itu 2, kalau dia 3 berarti tinggal kelas. Nah, bedanya di Malik, dia itu minimal rosipnya 2, kalau dia 3, maka dia dianggap gagal semua mata kuliah. Jadi harus mengulang lagi di tahun itu. Seperti itu. Jadi kalau dia rosipnya 3 dalam 1 tahun itu minimal 2, ya. Kalau dia 3 maka dianggap semua mata kuliah yang ada pada tahun itu dia gagal, maka dia harus ulang. Nah, jadi sistemnya bukan kayak DO, tapi nggak naik kelas, tapi nggak naik kelasnya ini bukan kayak PUSA. Kalau PUSA kan nggak naik kelas, tapi dia bisa ngejar remedial. Nah, kalau Malik ini enggak, jadi dianggap gagal semua, seperti itu bedanya. Mungkin ada lagi dari Ikhwan dan Akhwat yang ingin bertanya secara langsung. Kita tunggu. Langsung saja raise hand. Masya Allah, Masya Allah. Ya, ini dari Boy Saputra. Boy Saputra, tafadhal, boleh langsung bertanya. Boleh langsung bertanya, Saudara Boy Saputra.
Langsung dihidupkan aja mic-nya, mikrofonnya. Nggak respon ya. Oke, mungkin bisa kita ganti ke saudara Umair. Boleh langsung. Ustadz, Ya, ini kan Ana mau pengen masuk ke Universitas KSU lah misalnya kan, Ustadz. Kemudian Ana nggak mendapatkan ustadz-ustadz yang tamatan dari KSU misalnya. Bolehkah Ana mengambil dari ustadz-ustadz yang nggak tamatan dari sana gitu? Bagaimana, Ustadz? kalau KSU Ana nggak tahu, Ustaz. Coba mungkin kepada Ustaz. Atau universitas lain gitu, Ustadz, kayak mana, Ustadz? Yang bukan tamatan dari universitas tersebut misalnya. Ya. Yang setahu Anda tahu, Allah Ta'ala alam. Kalau rekomendasi itu sebenarnya tidak terlalu ya. Jadi antum kalau rekomendasi seperti UIM itu yang Anda coba ya, Anda terakhir kan tahun 2018 daftar UIM yang Anda tahu ya. Mungkin ada peraturan baru Allah alam, dan mungkin bisa ditanyakan ke webinar sama UIM nanti. Yang Anda tahu itu ya dia mintanya ke ke Menak setempat, setahu Anda itu. Kemudian untuk ininya juga pada tokoh-tokoh yang ma'ruf di tempat masing-masing. Itu yang setahu Anda. Adapun rekomendasi dari Asatiza Indonesia seingat Anda, ketika Anda daftar dulu itu tidak terlalu berpengaruh. Wallahu ta'ala. Mungkin ada peraturan baru. Masya Allah. Boleh selanjutnya penanya selanjutnya saudara Diki Rismana, tafadhol. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ana ada 2 pertanyaan, Tad. Yang pertama, apakah ijazah USA ini bisa digunakan untuk melamar di ponpes-ponpes di Indonesia itu buat jadi guru? Dan yang kedua, apakah ada universitas di Indonesia yang menerima ijazah USA kita yang S1-nya itu untuk melanjutkan ke S2 di sini? Ya itu aja, Ustaz. Syukuran. Ya, yang pertama, kalau alhamdulillah pusat sendiri kan ini sudah banyak yang tahu, dan banyak sekali para mudir-mudir pondok itu yang ikut program pusat ini sendiri, baik yang di Bukhari, Tangerang, dan banyak, intinya udah banyak sekali yang Tengaran ya, itu udah banyak sekali yang tahu tentang program pusat ini sendiri. Ya, dan ya kalau antum lulusan dari pusat ini mau melamar menggunakan ijazah ini, ya selama pondoknya tidak memberikan syarat yang terlalu berat, ya bisa-bisa saja melampirkan untuk ijazah pusat, maksudnya untuk lulusan pusat. Dan itu juga tergantung dengan skill mengajar masing-masing ya, sesuai kriteria yang diinginkan setiap pondok. Maka ini sah-sah saja bisa digunakan untuk melamar. Ya. Kemudian untuk kalau misal ijazah pusat dipakai untuk lanjut S2, itu kalau ijazah pusatnya itu belum, karena dia belum terdaftar resmi di Indonesia. Sama yang Anda dapat info terbaru juga, Libya juga ya sampai tahun terakhir 2020 seingat Anda, kemarin informasinya juga sudah tersebar, bahwasanya belum diakui lagi oleh Kemenak ya, oleh Kemenak, sehingga ijazah juga belum bisa dipakai lanjut untuk S2. Jadi problemnya sama. Jadi adapun Jamiah Sof sendiri ya memang belum diakui, jadi sehingga tidak bisa melanjutkan studi S2. Nah, caranya itu yaitu melakukan double degree, yaitu ikut kuliah SPDJ juga untuk bisa lanjut di S2 yang ada di Indonesia. Seperti itu. Allah Ta'ala. Baik. Ada lagi teman-teman ikhwan dan akhwat yang ingin bertanya? Boleh raise hand. Mungkin sedikit pertanyaan dari anak. Untuk terkhususnya program I'dad Lughah, karena kan banyak juga teman-teman yang memang
belum ada dasar bahasa Arab nih Ustaz, cuman ingin belajar di universitas kita tersebut. Untuk program Idat Lughah, apakah ada persyaratan untuk masuknya Ustaz? Ya, karena kita kuliah daring secara diploma, jadi tidak ada persyaratan baik dia dari sisi usia, kecuali dia memang harus lulus SMA ya. Jadi dari sisi usia, kemudian kemampuan dan lain-lainnya tidak ada persyaratan seperti itu. Jadi semuanya bisa diterima di program Idat Lughawi selama dia mendaftar di program Idat Lughawi. Yang dimana memang pelajarannya itu dari dasar ya, tapi programnya hanya 1 tahun seperti itu. Jadi hanya 1 tahun menggunakan triwulan juga 3 semester, 3 bulan 1 semesternya, setiap semesternya itu 3 bulan, kemudian 1 tahun selesai. Jadi di situ juga materi-materi yang digunakan juga disiapkan untuk melanjutkan S1 di Jami'ah Shafra. Seperti itu, Allah Ta'ala. Ini tidak ada syarat. Baik, Masya Allah, Masya Allah. Ada lagi yang ingin bertanya? Ini saudara Novia Atrianingsih. Saudari Novia Atrianingsih, tafadhali. Boleh langsung dipertanyakan pertanyaannya. Afwan Ustaz, melanjutkan pertanyaan yang tadi, apakah pendaftaran Idat Lughawi itu masih dibuka sekarang atau bagaimana? Udah tutup. Jadi untuk Idat Lughawinya sudah tutup, dan insya Allah nanti semua program itu udah tutup, baik S1-nya, S2, Idat Lughawinya, semuanya udah tutup, dan insya Allah akan dibuka lagi di tahun selanjutnya. Jadi dibuka lagi awal Ramadan sampai nanti Zulqa'dah, insya Allah. Syukran Ustaz. Oke, ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Oh, ada lagi nih. Tes. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, Anda mau bertanya, Anda merupakan salah satu mahasiswa di SUI Ustaz, pada angkatan ini. Ini Anda mau bertanya tentang RPL 1 tahun itu Ustaz. Pertama kan kita bergabung itu dari semester 7 itu Ustaz. Anda mau bertanya, untuk nilai-nilai di 6 semester ke belakang itu kita dapatkan lewat mana ya Ustaz? Terus selanjutnya mengenai kuliah yang kita jalani di semester 7 ini, itu kan ada beberapa dosen yang kita ikuti mata kuliahnya. Persyaratan untuk lulus dari dosen tersebut itu seperti apa Ustaz? Apakah ada wajib absennya minimal berapa persen kehadiran agar bisa lulus di mata kuliah beliau atau bagaimana Ustaz? Dan ketiga itu mengenai bimbingan skripsinya Ustaz, atau tugas akhir dari program SUI tersebut. Bagaimana bentuk bimbingannya dan bagaimana bentuk lulusan dari SUI yang RPL 1 tahun Ustaz. Mungkin itu dari Anda Ustaz, syukran. Ya. Ya, yang pertama untuk proses asesmennya. Jadi dia menggunakan RPL itu ada 2 cara. Ada RPL itu revolusi penilaian lampau. Jadi ketika kita bertanya nilai, jadi yang daftar 2 tahun misal dia dari semester 5, atau yang daftar 1 tahun dari semester 7. Nilai-nilai sebelumnya itu bagaimana? Dia menggunakan capaian pembelajaran atau jadi pengakuan capaian pembelajaran sebelumnya. Jadi diakui. Jadi kalau antum misal dari tenaga atau melampirkan surat pengalaman mengajar misal, maka nanti di asesmen, di analisis antum mengajarnya di mana, apa pelajaran yang antum ini, kemudian bagaimana di pengalaman antum apa saja, kemudian ada sertifikat apa saja. Nah nanti itu diakui secara asesmen. Jadi di asesmen yang intinya proses asesmen itu sangat simpel sekali. Yang intinya mana ini antum, mana nilai antum yang sebelumnya, mana memang kalau antum pernah mondok, mana mondoknya, kalau antum pernah ikut tidak, mana, nanti akan diakui. Nah itu intinya dari asesmen itu sendiri. Jadi sangat simpel, yang dimana dia itu hanya proses pengakuan saja. Jadi selama 6 semester itu diakui, kecuali mata kuliah yang kosong, seperti bahasa Inggris, itu ada ujiannya, kemudian ada juga Pancasila, itu juga diajarkan ulang, ada ujiannya, seperti itu. Kemudian untuk yang kedua, untuk
syarat lulus dari setiap dosen itu biasanya berbeda-beda. Jadi ketika antum ini tanyakan saja kepada dosennya untuk kayak bimbingan metodologi penelitian dan lain-lain, ya antum bisa cek, tanyakan ketika live sama dosennya bagaimana bisa lulus dan lain-lain. Jadi setiap dosen biasanya memiliki persyaratan yang berbeda-beda. Kemudian untuk yang ketiga, untuk bimbingan skripsinya itu nanti insya Allah di semester 8. Ya, nanti ada SKS-nya sendiri dan nanti akan dibimbing dan juga ada sidang proposalnya dan lain-lainnya, itu semuanya dilakukan secara daring. Jadi nanti masuk semester 8 insya Allah nanti ada SKS-nya dan juga ada bimbingannya insya Allah secara daring. Dan juga bimbingannya juga bisa bukan hanya di jam materi, tapi antum bimbingnya melalui WA dan lain-lainnya, itu bersifat daring. Seperti itu, wallahu ta'ala. Oke. Oke, Ustaz. Mungkin pertanyaan terakhir nih, Ustaz. Apakah bisa kita melanjut ke Syifaul Qulub, Fakultas Syifaul Qulub, Ustaz? Sedangkan kita S1-nya itu dari kuliah swasta, Ustaz, di Indonesia. Ya, untuk Syifaul Qulub insya Allah tidak ada persyaratan harus S1 mana, tapi yang penting dia ada S1-nya. Ya, itu kalau diterimakan bakilur ya di sana nanti ketika pengisiannya bakilur, tarbiyah atau dan lainnya, itu tidak ada persyaratannya. Yang penting dia S1, baik dia dalam negeri ataupun luar negeri. Jadi tidak ada persyaratan S1 harus luar negeri saja, tapi dalam negeri juga bisa. Dan insya Allah diterima untuk pendaftarannya. Allah Ta'ala. Baik teman-teman ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, dengan melihat batas waktu ya, alhamdulillah dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini, maka berakhir pula lah kegiatan kita pada malam hari ini. Saya yakin diskusi kita pada malam hari ini sangat banyak sekali membawa dampak positif kepada kita para pendengar. Salah satunya dapat membuka mata, wawasan serta pemikiran teman-teman ikhwan dan akhwat, terutama yang ingin melanjutkan studinya di luar negeri, yang ingin menimba ilmu syar'i dengan para masyaikh Timur Tengah. Saya rasa ruang diskusi kita pada malam hari ini sudah cukup. Maka saya selaku moderator mengucapkan beribu-ribu terima kasih terutama kepada Al-Ustadz Muhammad Oki Muhlisin SPDLC yang telah mau menyempatkan waktunya dalam berbagi ilmu dan informasi kepada kami semua. Dan tidak lupa pula saya berterima kasih kepada teman-teman yang mengikuti diskusi kita ini dari awal hingga akhir kali ini. Saya selaku moderator memohon maaf apabila ada kata-kata yang keliru ketika sesi diskusi berlangsung. Aku lakum syukran jazilan, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Allahumma ja'al hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna syaqiyan wa la mahruma. Kita tutup diskusi kita kali ini dengan doa terbaik, doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.